Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas Geodesi Kelautan pekan ketujuh, satu pekan sebelum UTS. Di hari ini bersama saya kita akan sama-sama belajar tentang salah satu materi yang menurut saya paling penting, ya salah satunya karena ini adalah bidang saya banget. Salah lainnya adalah ini adalah metode yang masih underrepresented atau masih jarang untuk dipakai di ilmu kita, teknik geomatika, teknik geodesi, dan juga teman-teman teknik-teknik yang berkaitan dengan namanya adalah satelit altimetri. Di hari ini kita khusus belajar bagian pertama dari satelit altimetri, yaitu melihat apa sih yang sebenarnya satelit altimetri ukur, lalu koreksi-koreksi apa yang perlu dimasukkan ke dalam data satelit altimetri agar hasilnya baik, dan hasil dari koreksinya, dan sebetulnya hasil dari koreksi itu nanti mewakili apa. Sebelumnya saya ucapkan selamat Lebaran lagi ya, sekali lagi bagi yang merayakan dan bagi yang nanti di hari Jumat merayakan Jumat Agung kayaknya, Good Friday, ataupun nanti juga kemarin merayakan, kemarin besok merayakan Rabu apa ya, saya agak lupa, selamat Rabu Abu kali. Selamat merayakan rangkaian hari raya. Yang pertama teman-teman, mari kita mengingat-ingat terlebih dahulu secara singkat materi yang sudah kita berikan sebelum Lebaran. Karena tentu kebanyakan opor, kebanyakan ketupat, kebanyakan THR juga mungkin bisa jadi membuat kalian agak lupa tentang materi kita di pekan kemarin. Jadi di pekan keenam itu adalah materi dari bagian kedua akan kontrol point atau titik kontrol di lautan. Ada yang masih ingat nggak pada dasarnya materi keenam itu menjelaskan titik kontrol di lautan bagian mananya? Silakan kalau ada yang mau bantu saya. Titik kontrol tidak di permukaan laut tetapi di kolom air atau di dasar laut, teman-teman. Jadi kalau di minggu keenam kita fokus ke titik kontrol untuk marine geodesi atau geodesi kelautan, tetapi di kolom air alias di antara permukaan laut dan dasar laut serta di dasar lautnya. Nah, kalau minggu kelima ada yang mungkin masih ingat kita fokus ke titik kontrol tapi di permukaan laut. Dan ada minggu 4, 3, 2, 1 yang inti utamanya adalah menjelaskan apa itu marine geodesi atau geodesi kelautan, perbedaannya dengan geodesi yang ada di darat, serta sistem referensi dan juga vertikal referensi yang perlu kalian pahami, kemarin juga sudah dijelaskan, ya. Dan juga beberapa sistem pengamatan yang digunakan di dalam marine geodesi. Wabil khusus atau mari kita coba lihat secara singkat. Kemarin minggu ke-6 itu apa saja begitu ya. Kala itu saya memulai dengan sebetulnya materi minggu kelima, tetapi karena ada yang kurang saya jelaskan kala itu waktunya tidak cukup, saya jelaskan di awal pekan 6, yaitu bahwa ternyata untuk bisa mengamati di permukaan laut, kita tidak cuma bisa pakai GPS atau GNSS metode satelit, kita nyebutnya, atau metode optik menggunakan total station atau sextant, tapi kita juga bisa menggunakan radio. Walaupun gelombang radio ini sayangnya untuk zaman sekarang sudah tidak terlalu banyak digunakan, baik itu Lorenzi atau Omega dan sistem-sistem lain. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan teman-teman ketika kita bicara titik kontrol, khususnya di atas permukaan laut, kita tidak sedang berdiri di atas tanah, tapi biasanya berdiri di atas kapal yang selalu bergoyang dan bergerak. Oleh karena itu, kita harus take care of the motion of the vessel itself, atau kita harus hitung dan juga pertimbangkan pergerakan dari si vesselnya itu sendiri. Dan di pekan ke-6 kemarin, di awal saya menjelaskan bagaimana kita bisa menggabungkan antara data GNSS untuk positioningnya dan juga data INS untuk pergerakan dari si kapalnya itu sendiri. Ingat, pergerakan kapal itu saya menyebutnya adalah ada 6 degree of freedom atau ada 6 derajat kebebasan, bahasa Indonesianya agak aneh tapi itu bahasa Indonesianya. Jadi ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke samping kanan, ke samping kiri, bergerak apa namanya ujung depannya saja dan sebagainya. Di bagian kanan sudah ada penjelasannya secara grafik.
Lanjut teman-teman, ketika kita menyelam tidak lagi di atas permukaan air, tetapi di tengah atau di antara dasar dan permukaan serta di dasar, maka kita bisa menggunakan beberapa metode untuk melakukan referencing. Ada LBL, ada USBL, dan ada SBL. LBL itu singkatan dari long baseline, USBL itu singkatan dari ultra short baseline, dan SBL itu singkatan dari short baseline. Perbedaannya terletak di manakah titik kontrolnya dan jarak antar titik kontrol itu. Itulah mengapa ada yang disebut long, short, atau bahkan ultra short. Saya sudah jelaskan, tidak akan saya jelaskan lagi teman-teman. Tetapi yang ingin saya bukan tambahkan, ingatkan kembali adalah aplikasi daripada positioning baik itu di atas permukaan laut ataupun di dasar lautnya itu sendiri. Yang pertama adalah untuk naruh oil rig atau FPSO bisa di situ, atau bisa juga untuk menaruh kabel undersea cable atau undersea pipe, dan juga untuk positioning dari USV atau misal Anda punya cat eye atau apa ya kalau saya tidak salah ingat, dan juga ROV lainnya. Itu semuanya membutuhkan positioning yang teliti dan bisa dibantu oleh kombinasi antara titik kontrol yang ada di atas permukaan laut dan juga titik kontrol yang ada di dasar permukaan laut ataupun di antara permukaan laut dan dasar laut tersebut. Nah, nama kombinasi dari keduanya itu adalah GNSS-A atau GNSS akustik. Dia merupakan kombinasi dari GNSS yang sayangnya tidak bisa menembus dasar laut atau menembus permukaan air, dan juga akustik yang sangat bagus ketika kita berada di laut, khususnya di tengah antara permukaan laut dan dasar laut, serta di dasar laut. Nah, itu adalah recap dari minggu ke-6 kemarin, teman-teman. Dan saya tutup kala itu dengan penjelasan for critical operation systems, combining two of the methodologies can provide a much more robust position. Artinya, ketika kita bicara data, sama seperti yang sudah saya jelaskan di minggu pertama, minggu kedua, dan terus-terus saya ulang, orang geomatika itu harus punya mindset kalau bisa datanya lebih dari satu. Sumber datanya harus lebih banyak, jumlah datanya harus lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Alias, kalau kita punya konsep namanya adalah data berlebih, data redundan. Harapannya adalah dua. Yang pertama, ketika ada apa-apa dengan salah satu dari datanya, maka kita masih bisa menggunakan data yang lain untuk mengganti data tersebut tanpa harus turun lagi ke lapangan. Dan bukan kemudahan, kegunaan yang kedua adalah menggunakan data tersebut dalam konteks adjustment atau membuat datanya menjadi lebih teliti, alias melakukan koreksi seperti least square atau minimal melakukan rata-rata. Dan semua itu tidak bisa berjalan kalau kita tidak punya data yang berlebih. Jadi khususnya bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal konsep data berlebih, orang geomatika itu harus diajari dan punya mindset bahwa setiap data itu harus punya lebih dari satu, walaupun butuhnya hanya satu. Dan ini Anda bisa coba aplikasikan ke kehidupan kalian sehari-hari. Contoh, misal Anda melakukan skripsi sekarang. Jangan sampai Anda hanya punya data skripsi Anda itu ditaruh di laptop Anda. Jangan sampai. Kalau cuman itu ada apa-apa dengan laptopnya, selesai sudah urusan. Nggak ada yang punya backup. Minimal Anda harus punya backup yang lain. Misal, kalau misal ternyata belum bisa membeli Google Drive ataupun OneDrive, ya pakai yang gratis. Minimal secara rutin, setiap minggu atau setiap hari, di-save ke flash disk atau hard disk eksternal. Dan kalau anak bimbingan saya menggunakan atau saya membuat satu folder Google Drive biar mereka tidak perlu bayar, karena saya masih punya banyak storage. Mereka dipersilakan untuk menyimpan data-data yang informasi terbaru di situ. Biar kalau ada apa-apa, at least folder bersama saya sebagai pembimbingnya itu masih ada. Dan insya Allah tidak akan saya hapus, kecuali memang tiba-tiba nanti Google Drive saya penuh. Kalau gitu kayaknya tinggal minta ke TI kan untuk dibesarkan atau bisa beli. Jadi teman-teman ya, jadi itu adalah quick recap untuk memulai awal pekan ketujuh kita ini. Semoga kalian semakin ingat karena ini sedikit spoiler,
semua materi mulai dari pekan 1 sampai pekan ke-7 nanti akan keluar di UTS tanpa terkecuali. Berapa soalnya, materinya apa saja yang keluar, bagaimana skema UTS-nya, nantikan penjelasannya di akhir kelas hari ini. Nah, kita lanjut teman-teman, atau kita masuk ke materi utama dari pembelajaran kita hari ini, yaitu satelit altimetri atau altimetri satellite. Di bagian kanan, teman-teman, Anda bisa melihat beberapa satelit. Ini mungkin satu hal yang perlu saya luruskan karena kayaknya cukup banyak teman-teman, khususnya dari geomatika, yang salah kaprah tentang altimetri satelit atau satelit altimetri ini. Banyak yang menganggap satelit altimetri itu cuma satu. Padahal tidak. Satelit altimetri itu adalah teknik. Satelit altimetri itu bukan misi. Misinya ada banyak. Dari bagian kanan saja, Anda kalau sudah bisa menghitung, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satelit. Dan kesemuanya melakukan hal yang sama, sama-sama mengukur sesuatu yang disebut sebagai konsep altimetri, konsep satelit altimetri. Itu salah kaprah pertama ya. Satelit altimetri itu bukan hanya satu satelit aja, tapi dia adalah teknik pengamatan dari luar angkasa untuk mendapatkan sesuatu. Mendapatkan apa sebenarnya? Mendapatkan observable atau data pengamatan. Pengamatan apa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, pengamatan ini harus dikoreksi. Nah, setelah dikoreksi, nanti akan mendapatkan sesuatu yang kita sering sebut sebagai tinggi muka air laut. Nah, kenapa sih ini penting, teman-teman? Karena kita sama-sama tahu, nanti akan ada di slide selanjutnya penjelasan lebih gamblang tentang ini, bahwa dengan bumi yang semakin panas, dengan climate change yang menjadi semakin menjadi-jadi, pengetahuan akan berapa naiknya muka air laut menjadi sangat penting. Dan kemampuan satelit altimetri yang tujuan utamanya memang adalah untuk mendapatkan tinggi muka air laut, itu menjadi tak terpisahkan dan juga tidak bisa digantikan dalam konsep climate observation system. Artinya teman-teman, menggunakan satelit altimetri, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Mengambil atau mendapatkan tinggi muka air laut. Caranya gimana? Caranya menggunakan konsep yang disebut sebagai altimetri itu sendiri. Jadi altimetri itu menghitung tinggi. Gimana Pak caranya? Pada dasarnya ada satelit, satelit ini memancarkan gelombang elektromagnetik ke permukaan bumi, dalam hal ini adalah permukaan laut, nanti dipantulkan sinyalnya oleh si permukaan laut itu dan ditangkap lagi oleh si satelit, sudah dihitung jarak antara satelit ke permukaan air laut. Apabila ternyata jarak antara satelit ke elipsoid atau sebuah referensi itu diketahui, maka kita tinggal bisa mengurangi jarak dari satelit ke mana? Ke elipsoid ini kepada atau menggunakan jarak dari satelit ke permukaan laut. Jadi nanti ketahuan jarak dari elipsoid ke permukaan laut. Penjelasan dengan gambar akan saya jelaskan di beberapa slide setelah ini. Nah, konsep itu teman-teman menggunakan tinggi atau menggunakan jarak itu disebut sebagai altimetri. Dan altimetri ini adalah sebuah sistem yang sebetulnya sudah ada sejak lama. Awal atau pertama kali satelit altimetri itu meluncur di tahun 1973 dengan satelit yang namanya Skylab dan dilanjutkan dengan satelit yang namanya Geosat. Yang keduanya itu dimiliki oleh Amerika atau NASA. Nah, alhamdulillahnya mulai dari tahun 1993, lebih tua dari saya bahkan, itu akhirnya satelit altimetri pertama yang bersifat operasional berhasil diluncurkan dan bisa mendapatkan data. Satelit itu namanya adalah Topex Poseidon yang ada di sini. Aduh, tidak bisa gambar, sorry ya. Buat gambar yang di sini aja kalau gitu. Sorry teman-teman, sebentar. Tidak bisa dianotit ternyata. Ya, anotit sekali lagi. Semoga sekarang bisa. Yes. Satelit pertama bersifat operasional yang muncul namanya adalah Topex Poseidon ini. Lebih tua dari saya, dan dia harusnya itu cuma hidup atau cuma bisa di atas
Luar angkasa itu hanya 5 tahun, tapi tidak, dia berhasil sampai 14 tahun. Nah, setelah Topex Poseidon itu ada, ini adalah satelit nomor satu. Nah, setelah itu Amerika meluncurkan satelit yang kedua, namanya adalah Jason 1 di tahun 2001. Kegunaannya sama, mengukur tinggi muka air laut menggunakan pendekatan altimetri, yaitu menggunakan pendekatan tinggi atau jarak. Setelahnya keluar lagi satelit yang ketiga, yaitu Jason 2 di tahun 2008. Baru setelah itu ada, kalau saya nyebutnya adalah flurry of activity. Pertama adalah ada Jason 3 yang muncul atau yang meluncur di tahun 2016. Nomor 4. Dan ingat, kalau Anda lihat di sini teman-teman, Topex Poseidon itu sudah rusak atau sudah hilang atau tidak ada data lagi. Jason 1 juga sudah, yaitu di tahun 2013. Jason 2 juga sudah tidak ada di tahun 2019. Nah, mulai ke atas ini, satelitnya masih ada dan dapat data semuanya. Ini Jason 3 di tahun 2016 meluncur. Setelah itu ada Sentinel-6 MF Michael Freilich yang merupakan kerjasama antara Amerika dan Eropa. Kalau nomor 1, 2, 3, 4 itu milik Amerika semua. Tapi mulai satelit nomor 5 itu ada andil orang Eropanya. Ini satelit Michael Freilich, Sentinel-6, kita nyebutnya biasanya Sentinel-6A. Ini sebenarnya juga ada, tapi ini nggak ketulis di sini ya. Ada Sentinel-3. Sentinel-3. Kalau ini hanya Jason 3, ini ada lagi Sentinel-3. Sentinel-3 bahkan ada dua, Sentinel-3A dan Sentinel-3B. Nah, selanjutnya nanti akan saya jelaskan, ini adalah satelit baru yang apa namanya, metodenya sangat baru, namanya SWOT. Saya sangat beruntung berhasil, bukan berhasil ya, berhasil memasukkan proposal bersama pembimbing-pembimbing S3 saya dan menjadi salah satu bagian dari science team dari SWOT ini, minimal di tahun 2024 sampai tahun 2029 esok. Nah, mulai di tahun 2025, saya lupa Agustus kalau tidak salah, satelit kembarannya Michael Freilich 6A, yaitu satelit Sentinel-6B, itu mulai diluncurkan. Bukan mulai diluncurkan, berhasil diluncurkan. Artinya teman-teman, sekarang umurnya satelit altimetri atau sistem satelit altimetri itu sudah lebih dari 30 tahun. Sudah memasuki 32 tahun. Dan dengan adanya SWOT, some people say that it is a big and new beginning of satellite altimetry. Artinya ilmu kita ini, atau ya ilmu yang saya dalami ini khususnya, itu sudah dewasa, tidak lagi ilmu yang masih berada di infansi atau masih anak-anak ilmunya. Tidak, tapi sudah mulai dewasa. Sayangnya, satu hal yang perlu saya ingatkan dan sampaikan, altimetri, komunitas altimetri itu didominasi oleh orang Eropa atau orang Amerika. Orang Asia jarang sekali masuk. Ada orang Korea, ada orang Cina, tapi kebanyakan mereka warga negara Amerika atau warga negara Kanada. Ada juga orang Vietnam, tapi warga negara Perancis. Jadi masih sangat didominasi oleh negara-negara Barat. Padahal kegunaan altimetri itu khususnya di negara-negara dunia ketiga seperti negara kita, begitu ya, yang berbasis maritim dan archipelago itu sangat penting. Itu sayangnya tidak banyak yang menggunakan. Lanjut dulu teman-teman. Ya, mungkin banyak ya, saya sedikit koreksi, mungkin banyak yang menggunakan, tetapi tidak banyak yang mengembangkan. Menggunakannya pun kalau saya baca dari beberapa paper, sayangnya menurut saya masih bisa diperbaiki atau agak salah kalau kalau agak kasar ngomong. Kita lanjut teman-teman. Kenapa sih altimetri itu penting? Tadi sudah saya sampaikan bahwa gara-gara bumi itu menjadi lebih panas alias adanya climate change, perubahan muka air laut itu jadi lebih prominent dan harus lebih diketahui. Nah, kenapa altimetri itu penting? Tidak cuma itu teman-teman. Anda bisa lihat dari gambar bagian kanan atas. Mean sea level atau air laut itu naik terus. Yang mana awalnya apabila kita buat nilainya sebagai selisih antara nilai tinggi muka air laut di tahun tersebut dengan rata-rata di tahun 2005 ya, maka kita bisa lihat dari tahun 1993 sampai, ini salah ya, ini harusnya 2025 ini. Ini dia salah nulis, ini harusnya 2025.
Bisa dilihat dari tahun 1993 ada -4 dan di sini ada +8. Alias air laut itu sudah naik 12 cm secara rata-rata global. Dan itu bukan nilai yang sedikit, teman-teman. Mungkin bagi kalian, apa sih 12 cm paling cuma sekaki. Tapi bayangkan kalau Anda tinggal di sebuah daerah yang tinggi muka air lautnya itu atau tinggi, bukan tinggi ya, ketinggian lokasi Anda adalah 2 meter. Mau nunggu sampai kapan ketika nanti mulai banjir, mulai kena rob secara rutin. Dan keberadaan altimetri seperti yang tadi saya bilang tidak cuma satu satelit, tapi kumpulan satelit dari tahun 93 sampai sekarang secara kontinu mengambil data, itu membuat kita jadi secara bukan kehidupan ya, secara society, secara civilization, secara peradaban manusia itu punya data yang menunjukkan secara nyata dan gamblang bahwa air laut itu memang naik, climate change itu nyata. Di sisi lain, teman-teman, altimetri itu penting gara-gara apa? Gara-gara persebaran alat yang memungkinkan kita untuk mengukur tinggi muka air laut di lapangan, namanya adalah tide gauge atau stasiun pasut, itu far between, alias tidak terlalu banyak lokasinya di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang masih berkembang atau di tengah laut. Keberadaan altimetri yang mana yang membuat kita tidak harus punya data di semua tempat secara in situ membuat data ini menjadi lebih penting. Karena akhirnya bisa ada pengganti dalam tanda kutip data tide gauge atau stasiun pasut itu untuk mendapatkan tinggi muka air laut di berbagai titik di permukaan bumi. Di hari ini kita akan fokus ke pengukurannya, teman-teman. Bagaimana altimetri itu mengukur sebenarnya dan apa yang dia ukur, apa yang dia koreksi dan hasilnya seperti apa. Nanti trennya dan juga interpretasi dari hasilnya akan saya jelaskan setelah UTS. Dan ini sedikit tambahan teman-teman, di bagian kanan ya, di bagian kanan tengah, di situ adalah data tahun 2024 relatif dengan 2023. Anda bisa lihat, ini kalau ternyata Anda tidak bisa melihat dengan cukup gamblang, saya akan coba berikan gambar yang lebih enak dilihat ya. Saya kasih warna hitam. Anda bisa melihat besar sekali teman-teman di daerah Sumatera khususnya yang ini warna merah alias air lautnya naik. Tidak cuma sekedar naik, bisa sampai 10 cm di beberapa tempat. Artinya teman-teman, Indonesia itu adalah salah satu negara yang rawan terkena kenaikan muka air laut ini. Tapi sayangnya pengetahuan akan berapa kenaikan muka air lautnya itu masih tidak terlalu banyak diketahui. Dan ini kenapa saya punya bidang atau saya mencoba untuk belajar altimetri, baik di Munchen dulu selama S2 maupun selama S3 saya di Bonn. Jadi mungkin dan semoga kalian jadi lebih ngerti, oh altimetri itu tidak cuma satu satelitnya, altimetri itu dari tahun 93 dan altimetri itu penting sekali untuk ilmu atau untuk mengetahui perubahan muka air laut yang mana dia adalah perwakilan utama atau data utama dari perubahan iklim climate change. Kita lanjut teman-teman. Hari ini insya Allah kita akan belajar seperti yang tadi saya bilang ya. Kita sebenarnya ngamatin apa di altimetri, habis itu mengoreksinya bagaimana biar datanya baik dan hasilnya itu bentuknya apa. Harapannya kalian nanti akan bisa menggambar geometri dasarnya, jadi bisa gambar orbit height, bisa menggambarkan atau bisa menuliskan atau bisa menjelaskan radar range, yaitu jarak antara satelit ke permukaan air laut. Setelah itu nanti mengurangi antara orbit height, jarak antara satelit ke ellipsoid, dan juga radar range, alias menjadi sea surface. Nanti kalian juga diharapkan bisa membedakan antara observable alias apa yang sebenarnya diamati dan koreksinya. Setelah itu bisa menjelaskan lebih lanjut tentang koreksinya apa saja, efeknya apa saja, dan terakhir memahami bahwa di pesisir PR-nya lebih banyak dan lebih besar daripada di open ocean, apa sih, laut lepas. Itu adalah target pembelajaran kita hari ini. Dan di bagian kanan itu adalah skema atau bentuk satelit dari Topex Poseidon.
Dan seingat saya, besarnya topeks Poseidon itu adalah sebus sekolah. Seperti kalau di Amerika bus sekolah yang warna kuning itu. Nah, ukurannya adalah segitu. Lanjut dulu teman-teman ya. Ini adalah measurement principle atau bagaimana cara altimetri sebenarnya mendapatkan datanya. Sebelum kita lanjut ke geometri seperti bagian kiri, seperti bagian kanan, saya minta atau saya ingin Anda fokus ke bagian atas dulu teman-teman. Jadi pada dasarnya seperti yang saya jelaskan, satelit altimetri, apapun satelitnya, itu memiliki sistem yang mirip. Memancarkan sebuah gelombang elektromagnetik, lebih tepatnya adalah ada dua jenis sekarang, ada gelombang Ka sama ada gelombang Ku, tergantung satelitnya. Kalau tidak salah, SWOT itu sekarang pakai L atau pakai C begitu. Ada lagi bandnya, tapi intinya adalah menggunakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari satelit menuju ke permukaan bumi, jadi ke bawah begitu. Dan nanti sama permukaan bumi, yaitu khususnya yang berbentuk air, saya tidak bilang bahwa altimetri itu tidak memantul di darat ya, dia juga memantul, tetapi fokus kita sementara di laut terlebih dahulu. Nah, ketika dia sampai di laut, nanti dia akan dipantulkan oleh laut dan dia akan diterima lagi oleh si satelitnya. Ini kalau dibuat skema gambar itu begini. Turun ke bawah, nanti turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Setelah itu dipantulkan oleh permukaan air laut ke atas seperti ini. Jadi ada yang datang dan ada yang kembali. Nah, setelah kita mengetahui ada yang datang dan kembali, maka kita nanti menggunakan beda waktu atau delta T antara gelombang yang pergi dan gelombang yang kembali, itu kita bisa mendapatkan jarak antara satelit ke permukaan air lautnya. Ini kita biasanya disebut sebagai D. Atau saya biasanya juga menyebut R ya, D atau R. Tapi sama saja. Nah, selain itu teman-teman, kalau kita tahu, ini misal kita punya referensi ya, si surface reference ada di sini, misal contohnya adalah ellipsoid, maka menggunakan sinyal GPS atau GNSS yang dipasang di altimetri, kita jadi tahu posisi altimetri terhadap ellipsoid ini. Jadi kita lalu punya jarak begini, alias tinggi orbit. Saya nyebutnya biasanya H atau ALT. Nah, kalau sudah punya H dan sudah punya D atau punya ALT dan punya R, maka kita bisa selisihkan keduanya. Jadi SSH yang diwakili oleh warna pink ini itu adalah H dikurangi D atau ALT dikurangi R. Punya tinggi orbit dikurangi dari satelit ke permukaan. Sisanya berapa? Sisanya adalah selisih antara ALT dan R, H dan D. Nah, itu adalah equation dasar dari altimetri. Saya ulangi ya, altimetri itu adalah sebuah sistem yang memancarkan gelombang elektromagnetik dari satelit ke permukaan bumi, lalu dipantulkan oleh permukaan bumi wabil khusus laut, dan ketika ditangkap keluar delta T, dari delta T dapat jarak antara satelit ke permukaan yang memantulkannya. Dan apabila kita punya informasi dari GPS yang ditanam dan dipasang di altimetri, yaitu altitude atau tinggi orbit, jarak antara satelit ke ellipsoid, maka kita kurangkan keduanya, ALT kurangi R, H kurangi D, sehingga nanti kita akan dapat selisih antara mereka berdua yang diwakili atau mewakili jarak antara muka air laut ke ellipsoid referensi. Itu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tanya, Pak maaf, saya masih punya pertanyaan. Berarti altimetri itu langsung mengukur tinggi muka air laut enggak? Jawabannya adalah
Tidak. Tinggi muka air laut itu diturunkan dari pengamatan utama altimetri, yaitu jarak antara satelit ke permukaan laut. Tinggi muka air laut itu bukan jarak dari satelit ke permukaan air laut, tapi jarak atau tinggi antara elipsoid referensi ke permukaan air lautnya itu sendiri. Saya ulangi ya, kalau ada yang tanya, Pak, berarti direct observable atau pengamatan aslinya altimetri itu tinggi muka air laut? Tidak. Pengamatan aslinya adalah jarak antara satelit ke permukaan air laut. Dikurangi dengan orbit, height atau tinggi orbit, tinggi satelit, didapatkanlah jarak atau tinggi muka air laut ini nanti. Pertanyaan kedua biasanya keluar, Pak, saya bukan orang geomatika. Selama ini saya itu menganggap data satelit itu pasti bentuknya gambar. Berarti altimetri itu bentuknya gambar juga nggak ya, Pak? Jawabannya adalah tidak. Altimetri itu datanya tidak berbentuk gambar, karena ini bukan kamera. Ini ibaratnya kalau Anda pernah mengukur atau melakukan pengukuran SBES. Ini mirip seperti pengukuran SBES. Sama-sama menggunakan konsep nadir observation. Jadi, setiap satu kali memancarkan dan ketika dipantulkan itu hanya mewakili satu titik saja. Dan nanti akan ada pelajaran singkat, satu titiknya itu sebenarnya mewakili lingkaran sebesar 11 kilo, tetapi angka yang ada untuk satu titik itu hanya satu. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, setahu saya data satelit itu kan bentuknya pasti gambar ya. Jawabannya adalah tidak. Altimetri datanya bentuknya titik. Yang mewakili ada yang 11 kilo, ada yang 500 meter, ada yang sekian kilo, tergantung dengan datanya itu berapa frekuensinya. Begitu, teman-teman ya. Itu dua pertanyaan yang sering sekali keluar. Nanti akan saya contohkan beberapa bentuk datanya kalau misal ternyata masih bingung. Nah, selanjutnya kita masuk menjadi anak elektro terlebih dahulu sebentar ya. Anda pasti bisa lihat gambar yang di bagian tengah ini. Dan kita kemarin, atau bukan kemarin, sorry, tadi sudah bisa menyampaikan bahwa ternyata kita hitung rho, atau kita hitung R, atau kita hitung D, itu sebetulnya dari travel time atau delta T. Dan ingat rumusnya R itu sama dengan C kali delta T dibagi 2. Kenapa C, Pak? Ya, karena gelombang elektromagnetik itu memenuhi konsep kecepatan cahaya ya. Dan delta T adalah jangka waktu antara gelombang datang atau gelombang dipancarkan dan gelombangnya dipantulkan dan diterima lagi. Kenapa dibagi 2, Pak? Karena kan dia two-way travel time, berangkat dan pulang. Makanya dibagi 2. Mirip seperti konsep perhitungan kedalaman menggunakan SBES sebenarnya, atau single beam echo sounder. Nah, kenapa saya tadi bilang tiba-tiba yuk kita masuk menjadi anak elektro? Saya ingin menjelaskan singkat bahwa konsep ketika ini kita ibaratkan ada, sayangnya saya tidak punya gambar yang bisa bergerak ya. Dulu ketika saya kuliah S2 dan di awal-awal tuh saya punya gambar yang bisa bergerak atau GIF yang menunjukkan bahwa ketika kita memancarkan gelombang ke atas permukaan laut, maka selama sepersekian detik di awal itu belum ada gelombang yang dipantulkan. Jadinya kalau kita punya sensor di atas satelit selama sepersekian detik itu tidak ada data yang masuk. Masih nol. Kita ibaratkan nol ini adalah ketika gelombangnya itu dipancarkan ya. Jadi kalau ini bahasa Jermannya adalah sende impulse atau impuls yang dikirim, sende impulse, impuls yang dikirim, gelombang yang dikirim. Nah, selama sepersekian detik tidak ada gelombang yang diterima kembali, jadinya kosong, tidak menerima apa-apa. Ini namanya adalah Laufzeitmessung atau pengukuran dari waktu daripada awal dia dipancarkan dan nanti mulai datang. Nah, nanti
Ketika kita mengibaratkan permukaan air laut itu bergelombang, maka akan ada momen ketika gelombang elektromagnetiknya itu dipantulkan oleh permukaan laut yang lagi ada ombaknya di atas. Jadi setelah sepersekian detik mulai ada data yang masuk, tapi belum mewakili seluruh permukaan lautnya. Karena masih mewakili bagian atas doang yang mantul. Yang di bawah masih gambarnya gini ya. Bisa laut begini, terus ada gelombang elektromagnetik begini. Nah, ini tentu akan ada momen ketika di sini sudah dipantulkan, tapi di sini belum. Jadi dia mulai pelan-pelan naik karena energi yang dipantulkan mulai diterima. Terus semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak energinya karena lautnya begini, gelombang dari elektromagnetiknya. Nah, setelah semuanya keterima, mulailah dia hilang. Tidak ada data yang diterima lagi. Nah, ini namanya adalah waveform. Waveform itu bentuk dasar dari data yang diterima oleh altimetri dari permukaan laut. Tidak ada data, mulai ada banyak data, sampai puncaknya, habis itu tidak ada data lagi. Nah, bentuk waveform ini teman-teman, ini adalah waveform atau bentuk data yang ideal. Bentuk data yang ada di laut lepas. Kalau sudah main ke pesisir, akan menjadi lebih kompleks. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, satu titik di sini itu mewakili kalau zaman dulu itu 11 kilo. Jadi ibaratnya kalau tanpa atas itu ada lingkaran sebesar 11 kilo. Nah, satu titik altimetri itu mewakili tinggi muka air laut di radius 11 kilo itu. Bayangkan kalau jarak Anda ke pesisir hanya 5 kilo, berarti separuh mewakili laut, separuh mewakili darat, dan tidak mungkin bentuk hamburan baliknya akan seperti waveform yang ada di bagian tengah ini, pasti berbeda. Itulah mengapa di pesisir itu jadi lebih sulit. Nanti deh, itu kita akan lebih jelaskan lebih lanjut. Tapi yang mau saya sampaikan, kalau di laut lepas, bentuk hamburannya itu more or less mendekati bentuk hamburan yang ideal seperti yang barusan saya jelaskan. Dan itu namanya adalah Brown waveform. Waveform yang disampaikan dan diteorikan oleh Pak Brown di tahun 1977. Dan altimetri itu ketika mendapatkan data ini, maka dia mencari di manakah T yang akan kita pakai untuk yang menjadi waktu diterimanya sinyal, biasanya ditaruh di tengah sini. Ada yang naruh agak atas, ada yang naruh agak bawah, tapi biasanya naruh di tengah, sehingga kita punya T0 di sini, dan kita punya T1 di sini, dan sehingga kita bisa dapat delta T. Lalu data delta T itu kita bisa input ke dalam rumus bawah ini, sehingga kita akan dapat range-nya. Terakhir teman-teman, measurement principle daripada altimetri ini, kita tidak cuman, kalau Anda ingat di pekan kedua dan pekan ketiga belajar tentang referensi vertikal, kita tidak hanya perlu memikirkan tentang instantaneous sea surface atau permukaan muka air laut di waktu itu, tapi nanti menggunakan data altimetri, kita juga bisa menghitung yang namanya mean sea surface, muka air laut rata-rata, tinggi geoid, dan sama-sama berasal dari reference ellipsoid. Dan ingat, instantaneous sea surface, ellipsoid, geoid, mean sea surface, itu bukan hal yang sama. Saya ingatkan ya. Jadi, kalau misal dari gambar yang ini, teman-teman, bagian pojok kiri, itu mirip seperti yang saya jelaskan barusan, cuman tidak kelihatan satelitnya. Satelitnya itu ada di sini. Jadi, dia punya H asteris. H asteris itu disebut sebagai tinggi orbit atau orbit height. Ini ya, H asteris bisa ditulis begitu kalau menggunakan rumus yang di sini. Nah, lalu ada rho. Rho itu adalah range atau D. Nah, habis itu H asteris dikurangi rho, didapatkanlah H kecil.
yaitu SSH. Pada dasarnya mereka semua itu point out ke hal yang sama, teman-teman. Mari kita lanjut. Kalau ada yang mau tanya, langsung saja angkat tangan, mungkin masih bingung. Jadi, take home message dari sini, teman-teman, ada dua. Yang pertama, data altimetri itu, data mentahnya, itu tidak langsung mengukur tinggi muka air laut, tapi pada dasarnya mengukur jarak antara satelit ke permukaan laut. Dan menggunakan pengetahuan kita, yaitu tinggi orbit, maka kita bisa kurangi tinggi orbit dengan tinggi jarak tadi, maka kita akan dapat tinggi muka air laut berdasarkan ellipsoid. Ilmu yang kedua adalah data altimetri itu bukan gambar, tapi titik. Titiknya mewakili radius tertentu. Zaman dulu 11 kilo, zaman agak baru 3 sampai 4 kilo, zaman sekarang sudah bisa sampai 500 meter, bahkan teman satu kantor saya dari Cina berhasil, S3-nya sudah mau selesai dia, berhasil menemukan sebuah metode baru yang memungkinkan kita untuk mengukur setiap 100 meter. Jadi tidak cuma 1 kilo, tidak cuma 3-4 kilo, tidak cuma 500 meter, tapi dia berhasil sampai 100 meter. Resolusinya jadi semakin bagus. Dan ilmu yang ketiga, teman-teman, adalah pada dasarnya waveform yang terbentuk atau hamburan yang direkam itu didekati menggunakan model ideal yang disebut sebagai model Brown untuk di laut lepas. Dan yang keempat, jangan lupakan setiap referensi vertikal yang sudah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya, itu jadi relevan di sini. Lanjut teman-teman. Ini adalah informasi yang tak kalah penting yang sebenarnya sudah tadi saya sebutkan, tapi akan saya ulangi lagi. Bayangkan, ibaratkan, satelit altimetri sedang mengukur dari pojok kiri bawah menuju ke pojok kanan atas. Dan dia mengukur tidak hanya setiap 5 kilo, tapi dia mengukur setiap 500 meter. Atau bahkan lebih kecil kayak 200-an meter ini konteksnya. Ketika dia berangkat dari awalnya di atas ini ya mulainya, Anda bisa perhatikan kalau waveformnya atau bentuk datanya masih mewakili brown yang tadi. Masih begini. Masih terus sampai di bagian ini. Ketika dia masuk yang ini, yang mana dia mewakili area di sekitar sini, bentuknya sudah tidak lagi seperti bentuk brown yang ideal ini. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan, dia pada dasarnya bentuknya radius, dan ketika mulai terganggu oleh pesisir, seperti gambar yang ada di bagian kanan bawah, maka hasilnya juga akan jadi jelek. Semakin ke sini, semakin ke darat, Anda akan melihat dia semakin tidak mewakili laut lepas, tidak mewakili bentuk brown yang ini lagi, tapi mewakili bentuk yang lainnya. Tuh, ini bahkan ada peak-nya lebih dari satu, ini peak-nya banyak, ini juga sama. Intinya teman-teman, ketika kita menggunakan data altimetri, kita harus perhatikan. Saya tidak minta kalian untuk jadi peneliti altimetri seperti saya. Saya tidak minta kalian untuk bisa membaca waveform satu persatu. Tidak. Tapi yang mau saya masukkan dari informasi ini adalah bahwa ternyata gelombang brown itu gelombang ideal yang berlaku hanya di laut lepas saja. Artinya ketika gagal diwakili oleh gelombang brown, maka pencarian delta T, yang berarti pencarian range, itu juga akan gagal. Artinya, di pesisir, ini kalau dari bahasa yang saya buat ya di slide, near the coast, waveforms become distorted by land contamination, and tracking or retracking becomes harder. Gara-gara keganggu oleh darat, membuat pendekatan. Jadi ada proses namanya retracking. Retracking itu mendekati mendekati grafik waveform yang kita punya dengan grafik waveform idealnya brown. Nah, ketika itu proses itu namanya adalah retracking.
Dan kalau itu gagal, artinya berarti datanya tidak cukup baik. Begitu kan? Kita bisa sebut. Sebentar teman-teman ya. Nah, artinya teman-teman, ketika kita mendekati ke pesisir, kita harus hati-hati. Jangan sampai data yang kita punya itu kita anggap bagus, kita anggap oke, padahal sebetulnya dia tidak oke karena diganggu oleh daratan itu tadi. Dan nanti akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya bahwa kenyataan ini membuat ada satu bidang kecil di dalam altimetri yang disebut sebagai coastal altimetry, altimetri yang ada di pesisir. Alhamdulillah saya juga sudah beberapa, karena saya juga masuk ke komunitas itu. Kemarin di tahun 2024 saya ikut workshop rutin yang dilakukan oleh komunitas satelit altimetri pesisir di Cadiz di Spanyol ya pas itu, ketika di tahun 2024 awal. Kok 2024, sorry, 2023 awal. Bulan Januari apa Februari gitu. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Jadi ini adalah keburukan yang ada di pesisir dan kita harus hati-hati. Lanjut lagi, kita sekarang mulai ke koreksi. Kita tadi sudah belajar banyak tentang data dasarnya apa. Dan saya mau ingatkan bahwa data dasarnya pada dasarnya itu bukanlah langsung mendapatkan tinggi muka air laut atau SSH, tetapi mendapatkan beda waktu antara gelombang yang dipancarkan dan gelombang yang diterima. Itu adalah observable-nya. Nah, sekarang mari kita coba membayangkan diri kita adalah gelombang altimetri tersebut. Ketika gelombang itu dipancarkan dari satelit, apa yang terjadi? Kita sedang melewati atmosfer. Kita sama-sama tahu, ketika kita lewat di atmosfer, pasti ada gangguan. Dan atmosfer di sini biasanya dibagi menjadi dua. Atmosfer yang bersifat troposfer atau biasanya yang dipengaruhi oleh uap air, atau atmosfer yang memiliki muatan listrik yang sering disebut sebagai ionosfer. Lanjut lagi, kita sudah keganggu nih pergerakan kita sama atmosfer, wabil khusus ionosfer dan troposfer. Terus kita sampai di permukaan laut. Ternyata ketika kita sampai di permukaan laut itu ada gangguan juga. Gangguannya sering kita sebut sebagai geophysical correction. Tidak cuma geophysical correction, ada yang disebut sebagai sea surface related correction. Karena ini kebetulan tesis S2 saya membahas exactly tentang salah satu dari sea surface correction, yaitu sea state bias, yang merupakan gabungan dari EM bias dan skewness bias. Jadi ibaratnya teman-teman, data itu bentuknya, sorry kebalik, laut itu bentuknya biasanya kan begini ya. Tapi bisa jadi laut itu bentuknya tidak begitu, tapi begini. Lebih lancip. Nah, EM bias, skewness bias, itu adalah kesalahan atau error yang terjadi ketika perwakilan data yang dipantulkan itu tidak mewakili keadaan nyata. Maksudnya, bisa jadi setelah dia sampai di sini, alias memantulkan yang ini, terus selesai, tidak mantul lagi. Bisa jadi, gara-gara pantulannya kalau Anda lihat, berarti yang lebih banyak dipantulkan tentu bukan puncaknya yang sangat kecil ini ya, tapi yang bawah sini. Jadi seharusnya ketika di rata-rata, gara-gara lebih banyak yang bagian bawah, jadinya rata-ratanya itu miring, skewed, atau agak miring atau agak cenderung mendekati yang bawah. Padahal harusnya rata-rata ya ada di tengah sini gitu. Tapi gara-gara data ini tuh cuma sedikit jumlahnya dibandingkan dengan pantulan yang mewakili lembah dari si gelombang itu, jadinya rata-ratanya salah. Itu disebut sebagai si surface bias yang merupakan kombinasi dari EM bias dan skewness bias. Nah, terus ada lagi geophysical correction. Geophysical correction itu adalah ketika kita punya data, tetapi sebenarnya data ini tuh belum dalam tanda kutip benar, karena kita ingin hilangkan efek pasutnya dulu, kita ingin hilangkan
efek loading. Loading itu adalah beban daripada si buminya itu sendiri, karena kita ingin mewakili muka air laut sebenar-benarnya. Lalu kita juga ingin menghilangkan efek dari atmosfer yang ternyata tidak cuma ngefek ketika kita gerak dan lewat daripada atmosfer, tapi juga ada tekanan. Jadi atmosfer itu bukan aerosol ya ngomongnya. Si atmosfer sendiri itu ternyata menekan muka air laut juga. Namanya adalah atmospheric pressure atau inverse barometer atau DAC, Dynamic Atmospheric Correction. Dan beberapa data yang lain. Dan ketika semuanya digabung, teman-teman, rumus dasarnya bisa kita lihat di bawah sini. Jadi kalau tadi saya nyebutnya, ya gampang toh, tinggal SSH itu sama dengan ALT dikurangi R. Atau kalau di istilah tadi adalah H dikurangi D. Kan? Tapi tidak segampang itu. Ternyata ada koreksi-koreksi yang harus dimasukkan. Contoh koreksinya ada di sini. Ada yang mewakili troposfer, ada yang mewakili ionosfer, ada yang mewakili properties of sea surface, delta H, ada juga yang gara-gara instrumen, dan juga ada yang disebut sebagai gara-gara error. Berapa nilai besarnya teman-teman nanti akan saya jelaskan di bagian belakang. Ini adalah correction family. Jadi ada correction dari raw measurement-nya, ada orbit error-nya, biasanya sudah dimasukkan. Lalu kita tinggal memasukkan atmospheric delays dan juga sea surface bias. Jangan lupa tambahkan geophysical correction. Nah, kalau ada yang tanya, Pak Punten, saya ingin punya gambaran yang bisa saya catat, bisa menggunakan ini. Kesalahannya berasal dari orbit atau instrumen, ditambah atmosfer, tambah sea surface, ditambah geophysical, dan nanti kalau mau adalah koreksi terhadap referensinya atau produk-produk yang dipilih tergantung dengan produknya. Karena ada beberapa produk yang koreksinya sedikit berbeda. Kita lanjut teman-teman. Masih cukup waktunya insya Allah. Yang pertama, atmospheric correction. Atmospheric correction tadi saya sebut dibagi menjadi dua, ionosfer dan troposfer. Tapi ingat, troposfer itu yang dipengaruhi oleh water vapor atau uap air, itu dipisah menjadi dua juga. Ada dry tropo, ada wet tropo. Dry tropo itu berarti troposfer yang kering alias tidak dipengaruhi lagi-lagi oleh uap air alias selalu ada. Kalau wet tropo itu adalah troposfer yang berubah konsentrasi dan nilainya ketika dia lebih lembab alias ada pengaruh terhadap water vapor-nya. Nah, dry troposfer itu koreksinya besar, 2 sampai 3 meter. Tapi gara-gara dry troposfer itu biasanya konstan untuk semua lokasi di seluruh permukaan bumi, itu jadi lebih gampang untuk dihilangkan. Wet troposfer itu agak susah karena dia abhängig atau istilahnya tergantung dengan konsentrasi daripada uap air di lokasi tersebut. Nah, kebetulan salah satu dosen saya juga di ITS, Pak Eko, kalau tidak salah sudah jadi profesor beberapa tahun terakhir ini. Dulu S3 beliau di Porto, di Portugal adalah menghitung wet troposphere correction untuk altimetri WTC. Nah, kalau dry troposphere itu seingat saya dulu salah satu kerjaan dosen ITB ya, saya agak lupa ketika beliau S3 di Austria. Nah, yang ketiga itu adalah ionospheric delay. Nah, kalau tadi troposfer itu urusannya dengan uap air, kalau ionospheric itu urusannya dengan muatan, alias partikel-partikel di atmosfer yang memiliki muatan. Tentu karena namanya ionosfer berarti banyak muatan negatifnya. Dan dia itu punya efek yang cukup besar. Nah, kalau untuk ionosfer, ada beberapa teman-teman saya, ya istilahnya kolega-kolega saya, baik dosen baru ITB, kalau saya tidak salah ingat,
Beliau juga dari TU Graz dari Austria, juga mendalami tentang ionosfer di S3 beliau. Juga ada rekan saya, teman yang cukup saya kenal, teman satu angkatan saya semasa S1, sekarang menjadi peneliti di BRIN. Beliau dulu S2 dan S3-nya di Hokkaido di Jepang. Fokusnya meneliti tentang ionosfer dan khususnya efeknya untuk gempa. Intinya teman-teman, atmospheric correction itu penting, atmospheric correction itu besar, tetapi biasanya sudah cukup dimengerti. Saya ulangi ya, atmospheric correction itu besar nilai kesalahannya, besar nilai koreksinya, tapi sudah cukup dimengerti, jadi dianggap memiliki ketelitian yang sudah cukup baik. Catatan teman-teman, untuk laut lepas, wet tropo menggunakan radiometer itu sudah cukup, jadi data altimetri itu juga akan berdatang atau juga akan punya sensor tambahan, yaitu radiometer untuk mendapatkan wet troposphere. Itu bagus kalau di open ocean, tapi kalau di dekat pesisir harus menggunakan data lain. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Eko di S3 beliau, yaitu menggunakan sinyal GPS untuk mengoreksi wet troposfernya, dan koreksi itu dimasukkan ke data altimetri. Ini cuman cerita aja. Tapi intinya adalah atmospheric correction itu is a big part of altimetry correction, but it is already well known. So we can safely say that we do not really have any big problem with the atmospheric correction. Selanjutnya, si surface effect, dan tadi yang saya sudah jelaskan sedikit teman-teman ya, si surface atau si state bias itu berhubung dengan mean reflecting surface, EM bias, skewness, dan retracer dependent effect. Seperti yang saya sampaikan, ini adalah topik tesis S2 saya, yang alhamdulillah juga sudah dipublish di Remote Sensing of Environment di tahun 2018 bulan Desember lalu. Jadi intinya adalah gara-gara permukaan yang memantulkan itu lebih banyak di bagian dasar alias dasar gelombangnya, maka rata-ratanya itu nanti agak skewed, harusnya agak atas, tapi malah ini agak bawah. Itu adalah si state bias. Nah, tidak cuma itu, juga bisa gara-gara kesalahan dari instrumen. Tapi biasanya kesalahan instrumen itu sudah dikoreksi terlebih dahulu oleh pemilik data atau pemilik satelit sebelum diberikan ke pengguna atau user seperti kita-kita ini. Dan terakhir ada geophysical ya. Geophysical correction itu nanti ada koreksi terhadap pasang surut, koreksi terhadap loading, koreksi tadi terhadap tekanan atmosfer, dan beberapa yang lain. Nah, kalau di total teman-teman mungkin ada yang tanya, Pak, berarti nilainya berapa ya kalau begitu? Sebentar, saya sambil mau lihat juga. Bisa berapa? 1, 2, sisa sedikit. 5 saja. Jadi correction budget checklistnya adalah yang pertama ada instrument error, yang mana biasanya ini ada di tulisan itu ya, mostly by pre-launch calibration, partly by post-launch analysis. Jadi untuk instrumen error biasanya sudah dikoreksi terlebih dahulu oleh pemberi data. Sama halnya dengan orbit error, alias kesalahan dari GPS-nya. Itu biasanya juga sudah dikoreksi oleh pemberi data. Nah, baru atmospheric refraction atau atmosfer itu ada yang 3 sampai 5 cm, ada yang 2 sampai 3 meter, dan ada yang 3 sampai 45 cm. Ionosfer itu sudah cukup diketahui, dry part dari troposfer juga sudah diketahui, tetapi wet part itu agak belum banyak diketahui. Biasanya kalau di laut lepas sudah oke, tapi kalau di pesisir masih agak buruk. Makanya jadi penelitian salah satu dosen di ITS beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau geophysical effect itu ada ocean tides, cukup mudah dan sudah diketahui, jadi tidak terlalu membingungkan.
Lalu ada tidal potential alias loading, gara-gara ada beban dari laut itu jadi agak turun permukaannya. Nah, itu yang disebut sebagai load ya atau beban. Setelah itu, Anda juga pasti sudah tahu bahwa ketika bumi itu berotasi dan berevolusi, dia itu membuat bentuk bumi menjadi lebih mampat sedikit, jadi lebih membal dan sebagainya. Nah, itu adalah disebut sebagai solid earth tide atau pasang surut, bukan dari laut tetapi dari bentuk buminya sendiri. Soalnya bumi itu juga nggak stay sama, tapi bumi itu juga berubah posisi dan lokasinya begitu. Lalu ada electromagnetic bias yang saya sebut sebagai shifted bias. Dan terakhir adalah inverse barometer atau tekanan yang terjadi gara-gara atmosfer. Itu adalah 3 checklist teman-teman, instrumen orbit, atmosfer, dan geophysical. Kalau Anda mau nambah, geophysical dipisah jadi 2, sea surface related dan geophysical, itu juga tidak apa-apa. Tapi mau saya tambahkan penjelasannya teman-teman biar kalian tidak bingung. Yang pertama adalah kalau kita bicara geofisika atau bicara koreksi geofisik, ingat ya ini bukan geofisika dalam konteks ilmu teknik geofisika, it's a different thing. Ini kita nyebutnya geophysical karena ini adalah bagian dari fisis bumi atau fisis data yang kita dapat. Bukan data, sorry, fisis dari fitur bumi atau fitur fisik yang kita amati, yaitu permukaan air laut. Nah, yang pertama harus diingat adalah ocean tide atau pasut itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena kita ingin tahu kenaikan muka air laut, maka kan kenaikan muka air laut yang paling mewakili adalah kenaik muka air laut yang sudah dihilangkan pasang surutnya, biar kita tahu naiknya itu sebenarnya berapa, tanpa ada efek dari pasang surutnya. Jadi, ocean tide harus dihilangkan. Selain itu, ocean tidal loading artinya ketika ada penambahan jumlah laut di laut, dalam hal ini adalah masanya, bobotnya itu nambah gitu ya, sehingga nanti semakin memberatkan kerak bumi dan kerak buminya itu juga akan turun sedikit. Nah, makanya jadi ada load. Tidak cuma itu, tadi sudah saya sampaikan ya, bumi juga ketika berotasi dan berevolusi itu bentuknya berubah, semakin mampat, agak besar dan itu yang harus juga diperhatikan. Tidak cuma earth tide tapi juga pole tide. Kalau pole tide itu teman-teman geomatika pasti mengingat ada satu pergerakan, dua lebih tepatnya, tapi saya biasanya nyebutnya satu karena dia satu kesatuan. Ketika bumi melakukan rotasi dan revolusi, namanya adalah nutation and precession atau nutasi dan presesi. Dan perubahan dari nutasi itu adalah ketika Anda ibaratkan gasing atau Beyblade yang sedang berputar, itu sumbu rotasinya tidak utuh, tidak pas di atas lagi, tapi agak miring-miring begini. Ketika sudah mulai hilang tenaganya, nah itu yang disebut sebagai nutasi. Presesi itu adalah ketika sumbunya itu ketika dia lagi berputar begini, dia bergetar di sekitar perputarannya. Jadi nutasi itu adalah kalau kita tampak atas itu gerakan lingkaran begini, itu nutasi. Kalau presesi itu adalah gerakan yang bergerak di sekitar gerakan lingkaran itu. Ingat ini dari atas ya. Jadi kalau bumi itu di atas ada satu tusuk sate gitulah, kalau bumi ditusuk sate, nah pergerakan tusuk satenya dari atas begini, nah ini disebut nutasi. Nah kalau ini bergerak begini, nah itu disebut presesi. Nah perubahan itu juga membuat bentuk buminya berubah. Makanya tidak cuma earth tide tapi juga ada pole tide. Dan terakhir ada inverse barometer. Inverse barometer itu misal atmosfer ini semakin berat, tentu dia akan memberatkan air lautnya dan jadi turun. Begitu. Itu namanya adalah dynamic atmospheric correction atau inverse barometer. Dan jangan lupa teman-teman, take home message dari bagian ini adalah altimetri itu tidak bisa dipisahkan dari koreksi. Jangan Anda bilang, tidak mau saya pakai koreksi, tidak penting koreksi ini. Tidak. Tanpa koreksi, altimetri akan salah. Jadi rumus dasar altimetri itu tidak lagi SSH sama dengan ALT dikurangi R, SSH sama dengan H dikurangi D,
SSH sama dengan apa tadi rho dikurangi H aksen, H asterisk, enggak. Harus ditambahkan dengan koreksi-koreksinya, karena koreksi itu menjadi bagian tak terpisahkan dari pendefinisian data satelit altimetri. Bentar. Masih ada beberapa lagi, teman-teman. Nah, hasil akhirnya, kalau sudah kita kurangkan tadi altitude dengan range serta koreksinya, disebut sebagai SSH. SSH itu Sea Surface Height, yang merupakan Corrected Instantaneous Product. Dan ketika SSH itu di rata-rata, Anda akan dapat MSS, Mean Sea Surface. Keduanya itu di atas elipsoid. Nah, kalau Anda kurangkan SSH dengan MSS, Anda akan dapat yang namanya SLA, Sea Level Anomaly. Dan kalau Anda dapat SSH, dapat MSS, dapat SLA, Anda bisa meneliti tidak cuman yang pertama tinggi muka air laut di waktu itu, tapi Anda juga bisa meneliti berapa pendekatan geowit di lokasi itu, karena MSS itu didekati atau dekat dengan geowit. Tidak sama, tapi dekat. Dan SLA nanti membuat Anda bisa menghitung yang namanya adalah variansi antar waktu. Dan gara-gara MSS dan GeoWidth itu tidak sama, kalau mereka berdua dikurangi, nanti akan nemu yang namanya MDT, Mean Dynamic Topography. Salah satu kegunaan altimetri menggunakan MDT adalah bisa menghitung sirkulasi atau ocean circulation. Anda nanti bisa menghitung arus, karena konsep dasarnya adalah ketika ada ketinggian air di sini dan ada ketinggian air di sini, maka sudah pasti air akan mengalir dari atas ke bawah. Jadi akan ada arusnya. Itu konsep dasar dari kenapa menggunakan MDT bisa dapat ocean circulation. Tapi tidak dijelaskan di pertemuan hari ini, itu dijelaskan di pertemuan pasca UTS. Intinya teman-teman, apabila kita punya data altimetri, maka kita bisa turunkan menjadi SSH, kita bisa turunkan menjadi MSS, kita bisa turunkan menjadi SLA, yang mana nanti akan membangun pemahaman kita di materi-materi pekan selanjutnya. Saya ingin nanti ngajari ke Anda perubahan muka air laut, MDT dan efeknya terhadap current atau arus, dan nanti bagaimana cara Anda bisa membandingkan data altimetri dengan data terkait lainnya, seperti stasiun pasut atau tide gauge. Masih ada beberapa slide terakhir, teman-teman. Yang pertama adalah saya ingin mengingatkan lagi kenapa coastal altimetry itu sulit. Yang pertama, gara-gara kalau di darat itu mengganggu waveform, sehingga tidak menjadi berbentuk brown lagi. Dan yang kedua adalah gara-gara beberapa koreksi tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu melakukan coastal retracking. Kebetulan paper saya dan juga salah satu mahasiswa saya, angkatan 2015, Akmal, alhamdulillah sudah publish di tahun 2025 tengah, membahas tentang coastal retracking. Tidak cuma itu, saya juga bersama dengan salah satu mahasiswa saya, Devi ya, angkatan 2017, itu juga sudah menulis tentang local correction strategy, khususnya dalam kaitannya dengan konstanta pasang surut. Tidak cuma itu juga, ada angkatan 2016 namanya Romi, itu juga sudah melakukan perhitungan konstanta pasang surut dari altimetri, yang alhamdulillah juga sudah dipublish di tahun 2021 kalau Romi. Kalau Devi dipublish di tahun 2025. Tapi datanya masuk sejak tahun 2024, jadi agak lama begitu.
Intinya teman-teman, kalau data altimetri itu mendekat ke pesisir, biasanya batasannya adalah 20 kilo, maka harus ada perlakuan khusus. Nanti salah satu part atau salah satu bab dari disertasi saya yang insya Allah juga akan menjadi satu paper, itu betul-betul membahas tentang koreksi ini khususnya di Indonesia dan kaitannya dengan hasil yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, artinya teman-teman, altimetri itu sudah dewasa ilmunya, tidak cuma satu satelitnya, sangat banyak, sudah lebih dari 30 tahun, dan sekarang mendekat ke darat, alias di pesisir sudah cukup oke hasilnya. Bahkan menggunakan satelit baru seperti SWOT, sekarang kita sudah tidak lagi bermain dengan laut, tetapi beberapa teman kolega saya di sini di Bonn, salah beberapanya adalah salah satu pembimbing disertasi saya, Luciana Fenolio ya, nama lengkap beliau Luciana Fenolio, itu adalah salah satu pakar daripada mengukur muka air danau, muka air sungai menggunakan altimetri. Disebut sebagai inland altimetry istilahnya. Kalau tadi coastal atau open ocean altimetry, ini disebut sebagai inland altimetry. Terakhir teman-teman, sedikit penjelasan singkat saja, benar-benar terakhir nggak sih? Oh ya masih ada dua, tapi nggak apa-apa. Yang pertama, sekarang ini sudah tidak relevan lagi ya, garisnya itu sudah tidak di sini, tapi garisnya sekarang itu harusnya sudah di sini. Artinya semua sudah meluncur ya, Sentinel-3B sudah ada, 3A sudah ada, SWOT sudah ada, Sentinel-6 bahkan ada satu lagi, Sentinel-6B, Saral Altica masih ada, HY2 juga masih ada, Jason 3 juga masih ada, Cryosat seingat saya juga masih ada. Jadi teman-teman, mereka semua, baik Topex Poseidon, Jason 123, ataupun Sentinel yang berbasis nadir, dan misi-misi baru seperti SWOT yang tidak hanya mendapatkan satu titik, tapi banyak titik secara bersamaan, itu adalah satu kesatuan dari sistem satelit altimetri. Semoga dengan ini Anda semakin tahu bahwa kalau ada yang tanya, altimetri itu satu satelit, tak? Bukan. Altimetri itu kumpulan dari banyak satelit. Altimetri itu dapatnya gambar, tak? Tidak. Altimetri itu dapatnya titik yang mewakili radius tertentu. Altimetri itu langsung dapat muka air laut? Tidak. Altimetri itu dapat jarak antara satelit ke permukaan air laut yang nanti dikurangkan dengan tinggi orbit mendapatkan tinggi muka air laut terhadap elipsoid. Terakhir, altimetri itu perlu pakai koreksi, tak? Iya, karena tanpa koreksi, altimetri hasilnya jadi tidak tepat. Contoh singkat teman-teman, perhitungan saja sebelum masuk ke penjelasan UTS. Misal, Anda punya H orbit sebesar 1336,200 meter. Dan Anda mendapatkan, ini kilo ya, sorry. Anda punya R atau range sebesar 1332,500 dengan koreksi total yaitu 2,9 meter. Maka SSH-nya adalah H orbit dikurangi R ditambah jumlah koreksi. Jadi 1336,200 dikurangi 1332,500 ditambah 2,9 meter. Jumlahnya adalah 0,710 meter. Dan ingat, error dan correction itu harus ditambah dulu karena ada dalam kurungnya. Jangan sampai nanti Anda ngurangi H dengan R lalu ditambah correction. Nah, itu salah. Kalau misal mau Anda keluarkan begitu, berarti koreksinya harusnya nanti jadi minus. Hasilnya SSH-nya adalah 0,710 meter. Dan kebetulan MSS-nya adalah 0,710, berarti SLA-nya adalah SSH dikurangi MSS sama dengan 0 meter. Ingat ya teman-teman, untuk koreksinya, tadi ada apa aja? Instrumen atau orbit juga ada, atmosfer, sea surface state, geophysical. Produk kalau tidak dijelaskan tidak apa-apa.
Dan nanti saya harap ketika UTS Anda nanti mulai bisa menggambar geometri pengamatannya, menghitung koreksinya, dan menjelaskan logika tentang error-errornya. Saya tutup informasi ini dengan altimetri itu tidak cuma satu sensor, tapi kumpulan banyak sensor. Dan hanya akan menjadi penting atau only can be meaningful after correction, reference choice, and quality control. Itu saja teman-teman, sekian dari saya materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak, saya akan menjelaskan UTS secara singkat. Dada? Oke. Penjelasan singkat tentang UTS GDKL, teman-teman. Yang pertama adalah UTS dilakukan secara luring alias offline. Besok Selasa tanggal 7 April jam 14.50 sampai 16.35 di ruang E307. Sifatnya closed book, tetapi Anda diperbolehkan membuat cheat sheet alias Anda pakai kertas A5 bolak-balik, Anda isi apa yang mau Anda isi tentang geodesi kelautan minggu 1 sampai minggu 7 ke situ. Nanti ketika UTS Anda hanya boleh bawa itu sama alat tulis Anda. Nah, untuk kelas kita, karena saya posisinya itu belum di kampus ya, nanti 5 menit sebelum UTS selesai, saya persilakan Anda untuk buka HP dan scan LJK Anda. Nanti hasil scan-scanannya itu diunggah ke e-learning. Saya akan berikan waktu 5 menit sebelum UTS selesai, sampai 10 menit setelah UTS selesai untuk mengunggah LJK-nya. Seperti biasa, karena ini juga UTS, LJK-nya dikumpulkan kembali ke pengawas, dan soalnya bisa Anda pulang sebagai arsip dan kenang-kenangan. Nah, di sini saya mau disclaimer, ini adalah cara saya untuk menginformasikan bahwa tidak ada lagi alasan nanti ketika UTS bilang, aduh Pak, baterai saya habis, nggak tahu saya, aduh, kamera saya rusak. Karena sudah saya jelaskan seminggu sebelumnya, Anda punya waktu untuk menyiapkan HP, menyiapkan kamera, dan apapun. Ingat, siapkan HP dengan scanner yang baik, sinyal yang baik, dan baterai yang mumpuni. Nanti tidak ada lagi alasan, Pak maaf baterai saya habis. Sudah tahu padahal HP adalah salah satu instrumen penting dalam pengumpulan UTS bersama saya. Harapannya adalah saya info begini agar tidak ada masalah nanti ketika scan dan mengunggah LJK-nya. Begitu teman-teman, silahkan yang sudah aware pasti sudah mungkin melakukan scan, silahkan di-scan. Jangan lupa di-scan. Apa namanya, scan pertemuan kita hari ini. Saya sedang update dia lagi, harusnya sekarang sudah bisa. Dan bagi yang merasa tidak bisa absen, silahkan disampaikan ke saya. Peserta kita hari ini ada 13, jadi harusnya ke 13-13-nya masuk ya. Kalau benar ya. Yang sudah absen baru 3 orang nih, Debbie, Salsya, dan Reva. Sekian dari saya teman-teman. Saya akan tutup rekamannya, tapi kita masih absen dan berdiskusi khususnya kalau ada yang mau tanya tentang materi untuk UTS. Thank you. Wassalamualaikum Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Ya.